Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kasih mendasari apa yang kita kerjakan. 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata di sana, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, ada seorang pekerja bangunan sedang membangun sebuah rumah. Dan di sana ada dua orang tukang melakukan pekerjaan yang sama. Yang pertama bekerja dengan terpaksa, tukang yang pertama. Dan bukan hanya bekerja dengan terpaksa, tetapi dia penuh dengan keluhan. Ya, hanya ingin cepat selesai. Kemudian saudara, pekerja yang kedua, dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan ketelitian, dan dia peduli pada setiap pekerjaannya dengan detail. Dan ketika rumah itu selesai, keduanya tampak sama dari luar, tetapi kualitasnya berbeda. Yang satu bangunannya kuat dan kokoh karena dibangun dengan teliti dan penuh dengan detailnya seorang pekerja melakukan itu. Dan bangunan yang lain saudara terlihat ya sama tampak dari luarnya, tetapi dari dalamnya itu rapuh karena dikerjakan dengan terpaksa. Ya, terlalu banyak keluhan dan kemudian sembarangan bekerja tanpa ketelitian dan peduli dengan kualitasnya. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan mungkin terlihat sama dengan orang lain, tetapi motivasi di baliknya saudara menentukan nilainya di hadapan Tuhan. Karena saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk melakukan segala sesuatu, apapun itu dikatakan di dalam kasih. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Korintus memang ditulis kepada jemaat yang kaya akan karunia, tetapi sering kekurangan akan kasih. Ya, ada begitu banyak pelayanan tetapi juga banyak perpecahan di sana. Karena itu saudara, Paulus menutup suratnya dengan perintah yang sangat kuat dan sederhana. Dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, ini bukan saran biasa saja, melainkan satu prinsip hidup sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika melakukan sesuatu, bukan hanya biasa saja mengerjakan hal itu, tetapi saudara melakukan segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, dikatakan lakukanlah dengan prinsip hidup sebagai orang Kristen, itu melakukannya dengan kasih. Saudara, yang kedua, kasih adalah dasar dari segala pekerjaan orang percaya. Saudara, kasih bukan hanya satu dari sekian banyak nilai Kristen, tetapi kasih adalah fondasi. Sekali lagi saudara, kasih adalah fondasi atau dasar yang paling kuat dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tanpa kasih saudara, pekerjaan rohani kehilangan makna kekalnya. Ya, Paulus sendiri menegaskan dalam 1 Korintus pasal 13 bahwa pelayanan, pengorbanan, bahkan iman yang besar tidak berarti apa-apa tanpa kasih di dalamnya. Karena apa saudara? Karena kasih mengarahkan kita. Cara bagaimana kita melayani, bagaimana melayani dengan tidak sembarangan, ya, dan penuh dengan keluhan. Kasih mengarahkan kita. Bagaimana kita bersikap di dalam kita melayani dan bekerja. Bagaimana kita bersyukur atas pekerjaan, atas pelayanan, ya, dan terus bekerja dan melayani dengan giat. Karena apa? Karena Tuhan yang menyediakan kita pelayanan bahkan pekerjaan, ya, sekaligus dengan usaha yang Tuhan percayakan bagi kita.
Kasih mengarahkan kita, bagaimana respon kita terhadap orang lain, bagaimana menanggapi sikap orang lain terhadap kita, dan menanggapinya dengan kasih, dengan kesabaran yang penuh kasih, meskipun apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita itu sangat menyakitkan. Apapun itu saudara-saudara yang kita lakukan, baik di dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau di mana di tempat kerja kita berada, kasih harus berakar dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kasih dan melakukan semuanya di dalam kasih, maka semuanya beres. Haleluya saudara. Kemudian poin yang kedua, kasih mengubah motivasi dan sikap hati. Saudara, kasih menolong kita melakukan pekerjaan bukan untuk dipuji. Sekali lagi saudara, kasih menolong kita melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan bukan untuk dipuji, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Tanpa kasih saudara, pekerjaan dan pelayanan mudah berubah menjadi satu beban. Tetapi dengan kasih, baik pekerjaan maupun pelayanan menjadi tanggung jawab yang indah di hadapan Tuhan. Saudara, kasih mengalahkan ego. Kasih menyingkirkan kepahitan. Kasih menumbuhkan iman dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kasih memenuhi hati kita, keluhan berubah menjadi sukacita. Haleluya saudara. Dan kelelahan berubah menjadi semangat yang baru bagi Tuhan. Ya, ketika kita mulai mengalami keluhan, ketika kasih itu ada dalam diri kita, dan kita melakukannya dengan kasih, seberat apapun pekerjaan dan pelayanan kita, itu akan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Seberapa lelah kita, tetapi itu akan mengubah kita menjadi satu semangat yang baru bagi Tuhan. Poin yang ketiga saudara, kasih menjadi perekat dalam hubungan dan pelayanan. Saudara, jemaat Korintus mengalami konflik di sana. Karena masing-masing merasa paling benar, paling rohani. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa kasih menyatukan apa yang terpecah. Di dalam kasih kita belajar sabar terhadap kelemahan orang lain. Justru dalam kelemahan orang lain, ya, kita melengkapi kelemahan itu ada di dalam dirinya. Bukan menjadi hakim atas orang lain dari kelemahan orang itu. Ya, dalam kasih saudara, kita mau mengampuni, karena mengampuni mengubah hati kita menjadi pribadi yang berkualitas di dalam dunia ini. Dalam kasih, kita mengutamakan kesatuan daripada kemenangan pribadi. Karena kasih mempersatukan keperbedaan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pelayanan yang dilakukan tanpa kasih pasti akan menimbulkan luka di dalam hati. Ketika kita merasa kecewa, kita merasa bahwa kita mungkin direndahkan dan lain sebagainya. Bahkan saudara, di dalamnya mungkin akan terjadi perpecahan. Tetapi pelayanan yang dilakukan dalam kasih akan membangun tubuh Kristus yang sejati. Saudara dikasihi oleh Tuhan, poin yang keempat, kasih membuat pekerjaan kecil bernilai besar di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin dunia melihat dari hasil yang besar, ya, kecilnya pekerjaan itu atau pelayanan itu. Tetapi Tuhan menilai dari kasih di balik semuanya itu. Ya, segelas air yang diberikan dalam kasih lebih berharga daripada pelayanan besar yang dilakukan demi pujian pribadi. Ya, saudara, ketika kita melayani tanpa terlihat, ketika kita bekerja setia tanpa ada sorotan, ketika kita menolong tanpa pamrih, tetapi Tuhan melihat dan menghargai setiap perbuatan yang dilakukan di dalam kasih. Mungkin kita tidak dipuji oleh orang karena tidak terlihat apa yang kita lakukan. Mungkin orang tidak membanggakan kita karena mereka tidak melihat apa yang kita kerjakan. Ya, mungkin orang tidak menghargai kita, ya, apa yang sudah kita korbankan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melakukan semuanya itu di dalam kasih, kita yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu, saudara. Haleluya. Hal yang kelima, saudara, kasih adalah kesaksian yang mengubah dunia.
Saudara, Yesus berkata bahwa dunia akan mengenal murid-muridnya melalui kasih mereka. Ketika orang melihat kasih Kristus nyata dalam pekerjaan kita, mereka melihat Injil yang hidup. Karena kasih membuka pintu bagi kesaksian. Kita menjadi saksi bagi orang banyak. Karena kasih melembutkan hati yang keras. Kita dengan sabar, ya, dan dengan kasih melayani orang-orang, saudara. Karena kasih membawa orang untuk mengenal Kristus. Saudara, pekerjaan yang dilakukan dalam kasih akan menjadi alat Tuhan untuk menjangkau dunia ini. 1 Korintus pasal 16 ayat 14 mengingatkan kita bahwa hidup sebagai orang Kristen bukan soal berapa banyak yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melakukannya dengan dasar kasih di dalamnya. Karena itulah kualitas kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya. Tuhan memanggil kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kasih. Bukan sebagian, tetapi segala pekerjaan kita didasari di dalam kasih. Karena itu marilah kita meminta kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Supaya setiap langkah, setiap kata, dan setiap tindakan, pekerjaan, pelayanan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dan Tuhan akan membuat segala sesuatu berhasil dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mengajarkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Maka ketika kami melakukannya itu, Tuhan, Engkau Allah yang menilai. Bukan berapa banyak yang kami kerjakan, tetapi bagaimana kami mengerjakannya itu di dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tanamkan kasih itu dalam pribadi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.